Um, he said to us, try to play 1 or 2 touch, and try to look before you get the ball. So if you get the ball, you need to know already where you're gonna. Kita berbicara tentang Erick Thohir dulu. Bagaimana Erick Thohir dalam beberapa hari terakhir ini terus menghiasi berbagai macam pemberitaan, ya, terutama ketika ia menghidupkan kembali peluang, ya, dari Justin Hubner, ya, yang sempat dulu coba untuk dinaturalisasi bersama dengan Ivar Jenner, ya, bersama dengan Rafael Struijk, tapi kemudian tertunda karena ada sesuatu hal sehingga tidak jadi diteruskan. Padahal DPR, ya, Komisi 3, Komisi 10 sampai ke sidang paripurna DPR itu sudah mengetok bahwa Justin Hubner ini bisa diteruskan untuk bisa menjadi WNI atau pemain yang kita akan ambil nantinya bermain di tim nasional, karena tinggal menunggu Kepres dari Presiden, kemudian akan ada ambil sumpah dan pengurusan soal alih status, ya, federasi. Nah, sekarang Erick Thohir, ya, diam-diam kemudian menghidupkan ini, dan nantinya Justin Hubner sebentar mungkin sampai di November ini jika dikebut habis atau di awal Desember sudah bisa dia ambil sumpah, selesai, tinggal pengurusan alih status federasi dari KNVB ke PSSI, dan dia bisa bermain bersama dengan tim nasional Indonesia, paling tidak ke Qatar bersama dengan tim senior kita di bawah STY, karena di Qatar itu kan kita akan bertanding di putaran final nantinya di sana tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari. Jadi ini tentu adalah kabar yang mengejutkan, teman-teman, tapi ini adalah kabar yang baik. This is good news that Justin Hubner selangkah lagi menjadi WNI, dan bukan tidak mungkin nanti di Piala Asia bisa juga dia bermain di Piala Asia Senior. Kenapa? Gak mungkin. Bisa juga dia akan bermain. Karena pemain ini sekarang kan bermain di Inggris, ya, bermain di klub Wolves U21. Nah, kita tahu di Inggris tuh latihan fisiknya sangat keras, teman-teman. Karena kan Liga Inggris itu kan kita tahu adalah liga yang fisikal, ya, walaupun levelnya masih di U21, ya. Tapi adalah liga yang fisikal. Nah, artinya nih, ya, logisnya Justin Hubner ini punya fisik yang kuat, dan kita sudah lihat itu ketika dia bermain bagi timnas Indonesia U20 di pertandingan uji coba. Sebelumnya kan Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk, ya, bersama dengan Justin Hubner yang tadinya akan dinaturalisasi, tapi sayang, ya, sebelumnya terhenti. Tapi nggak apa-apa, belum terlambat juga, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan. Ini kan lebih baik terlambat. Sekarang kan, ya, Justin Hubner akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan feeling saya nanti akan ada pemain-pemain keturunan lainnya juga yang akan menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia, teman-teman. Memang di striker kita masih kurang, dan feeling saya, ya, federasi juga tetap bergerak, ya, walaupun di belakang layar dan tidak juga memberikan informasi kepada kita semua, tapi gak masalah. Yang penting sekarang kita melihat federasi bekerja dalam track yang positif, ya, untuk bisa membuat timnas Indonesia kita kuat, dan artinya federasi juga paham bahwa memang dibutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan saya ulangi lagi, yang mungkin sudah 10 atau 15 kali saya katakan ini, bahwa gak ada masalah sebanyak mungkin pemain keturunan Indonesia yang membela timnas Indonesia. Dan bukan berarti, ya, lagi-lagi saya ulangi, kadang-kadang kalian juga gak paham, lagi-lagi saya ulangi, bukan berarti bahwa pemain-pemain yang bermain di liga domestik tertutup peluangnya untuk membela timnas Indonesia. No, gak akan tertutup. Karena masih banyak pemain-pemain yang bermain di liga domestik kita bagus kok, yang juga bisa bermain bagi timnas Indonesia. Tapi, ya, tentu harus bersaing juga dengan pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi pemain-pemain keturunan atau pemain naturalisasi timnas Indonesia ini menarik untuk diulas sebenarnya. Jadi karena pemain-pemain terutamanya di bagian lini belakang pertahanan itu sudah ala-ala Eropa, sudah ala-ala pemain-pemain keturunan yang membentuk timnas Piala Dunia Indonesia. Jadi beberapa pertandingan terakhir ini timnas Indonesia sama sekali tidak mengalami kebobolan, guys, semenjak diisi oleh pemain abroad dan pemain keturunan yang bermain di lini belakang itu. Jadi tercatat di sini, ya, kali terakhir timnas Indonesia senior mengalami kebobolan adalah di laga FIFA Matchday Juni 2023 ketika menentang Argentina. Itu dengan 2-0, ya. Jadi gawang Indonesia di kala itu dijaga oleh Hernando Ari. Dibobol 2 kali oleh Leonardo Paredes dan juga Christian Romero, ya. Christian Romero juga terus berwisata di Bali selepas itu.
Jadi di FIFA Matchday September lalu menghadapi Turkmenistan, Indonesia mencatatkan clean sheet guys. Tidak ada sebarang pun kebobolan. Nah, sepertinya Indonesia dengan posisi yang sangat underdog sebagai tuan rumah, belum pernah tampil di Piala Dunia U17 ini kan penampilan perdana kan. Nah, sepertinya ingin sengaja menyembunyikan kekuatan atau kualitas supaya jadi tetap misterius gitu loh. Jadi biarlah nanti pada saatnya saja di turnamen. Sepertinya saya agak menduga cara berpikir seperti itu gitu loh. Jadi biarkan saja lawan-lawan siapapun itu, mau Kanada dari CONCACAF dan Meksiko, meski sudah ada di sini, tidak tahu sekalipun, meski nggak satu grup ya. Yang satu grup kan Ekuador, Panama, dan Maroko. Tapi sepertinya sengaja mau membuat timnas kita tidak terlalu terpantau, tidak kelihatan, misterius, tidak ketahuan kualitasnya itu. Justin Hubner datang, tembok pertahanan timnas Indonesia makin kukuh dan bikin lawan ketakutan. Sebab hadirnya Hubner jelas akan menambah opsi bagi Sintayong di lini belakang skuad Garuda. Baru-baru ini pencinta sepak bola Indonesia dihebohkan dengan kabar dari pemain keturunan Indonesia yang bermain di Inggris, Justin Quincy Hubner. Dalam sebuah unggahan Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers U21 kembali dilanjutkan. Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan salah satu pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi dan akan diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023. Sayangnya batalnya ajang tersebut di Indonesia dan kendala lain membuat Hubner batal dinaturalisasi. Setelah beberapa bulan berlalu, proses naturalisasi itu kembali dilanjutkan. Bahkan, Erick Thohir menyampaikan jika proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu persetujuan Presiden dan mengambil sumpah kewarganegaraan. Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya, Senin, tanggal 6 Oktober tahun 2023. Kedatangan Justin Hubner tentu menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia khususnya di lini pertahanan. Saat ini saja, Indonesia telah memiliki banyak pemain bertahan naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama serta Elkan Bagot yang merupakan pemain keturunan. Belum lagi, ada pemain bertahan lain seperti Nathan Chuaon dan Jay Izes yang tengah menjalani proses naturalisasi. Itu berarti, saat para pemain naturalisasi ini berkumpul, lini pertahanan timnas Indonesia akan terasa seperti tim Eropa. Selain itu, dilanjutkannya proses naturalisasi Justin Hubner jelas bukan tanpa alasan. Pasalnya pemain ini bukanlah pemain yang sembarangan. Di timnya, yakni Wolverhampton U21, Justin Hubner merupakan seorang kapten dan pemain andalan yang tidak menutup kemungkinan dirinya akan segera debut di tim utama. Meski masih berusia 20 tahun, Justin Hubner juga memiliki ketenangan yang luar biasa dalam menjaga lini pertahanan. Dalam segi mental, pemain kelahiran Den Bosch, Belanda pada tanggal 14 September tahun 2003 ini memiliki mental layaknya preman. Justin Hubner tidak pernah sekalipun gentar menghadapi siapapun. Hal ini jelas akan membantu para pemain timnas Indonesia untuk meningkatkan mentalitas bermainnya. Menarik untuk menantikan selesainya proses naturalisasi Justin Hubner dan menyaksikannya debut secara resmi bersama timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner bisa lebih cepat ketimbang Jay Izes dan Nathan Chuaon. Ini karena proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan Presiden Kepres. Sementara untuk Jay Izes dan Nathan Chuaon kabarnya baru memasuki Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Proses dokumen kedua pemain itu masih lama perjalannya karena harus melewati 3 tahap di DPR yakni Komisi X, Komisi 3, dan Sidang Paripurna. Belum lagi dokumennya diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham. Adapun untuk Justin Hubner sudah selesai di DPR dan tinggal menunggu Kepres dan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Perlu diketahui, dokumen Justin Hubner sudah lama masuk berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Saat mau dinaturalisasi, Justin Hubner tiba-tiba ragu untuk pindah ke warganegaraan. Namun baru-baru ini,
pemain asal Wolverhampton Wanderers itu berniat untuk menjadi WNI. PSSI pun memutuskan untuk melanjutkan proses naturalisasi dari pemain berdarah Belanda itu. Ya, kami proses lagi dan di DPR juga sudah sejak Maret tahun 2023. Sekarang tinggal kepresnya saja, kata Arya kepada awak media termasuk bolasport.com di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Senin tanggal 6 November tahun 2023. Arya menambahkan, PSSI membuat surat baru kepada Kemenpora untuk Justin Hubner. Surat itu dibuat untuk memberitahukan bahwa Justin Hubner bersedia kembali pindah warga negara menjadi WNI. Kami buat surat ke Kemenpora bahwa Justin Hubner mau. Lalu nanti Kemenpora buat surat ke Mensesnek dan Kemenkumham. Lalu ada rapat lagi dan tentu saja minta dokumen lagi. Sejauh ini tinggal sedikit lagi tahapannya, ucap Arya. Arya berharap semoga proses naturalisasi Justin Hubner bisa cepat selesai. Setidaknya bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Arya juga ingin proses naturalisasi JIZS dan Nathan Chuaon juga cepat selesai. Ini bisa menambah kekuatan tim merah putih. Ya, semoga saja bisa dipercepat dan kami sedang kejar itu, tutup Arya.